Baik, hai teman-teman agent, kembali kita bertemu dalam program training kebanggaan kita yaitu 21 Minute Workout. Dan tidak terasa kita sudah sampai di sesi yang ketiga di minggu pertama di bulan November ini. Di sesi yang ketiga, kita akan membahas dan kita akan mengetahui bagaimana strateginya untuk membuat customer menjadi loyal dengan kita, dan akhirnya kita akan mendapatkan repeat order yang banyak dari customer. Penasaran caranya? Kita akan mendengarkan paparannya selama 21 menit ke depan yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Sis Lisa Nasution. Silakan Sis Lisa. Oke, semangat pagi Bro and Sis Century 21. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, thank you Sis Jo. Luar biasa openingnya juga sudah membara, membuat saya juga semakin semangat. Itu adalah good influence banget karena itu membawa hawa positif buat kita semua di sini pagi ini. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas bagaimana customer loyalty dalam durasi 21 menit. Saya akan membuat sesingkat mungkin poin-poin atau tips-tips untuk bagaimana customer bisa loyal terhadap kita seorang agent di Century 21. Tidak kurang juga sebagai experience saya juga pernah sebagai seorang marketing. Sebagai marketing saya pernah merasakan bagaimana saya bisa merasakan karir saya cukup cepat sekali untuk menjadi seorang pimpinan cabang di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Kita di sini sesi sharing buat teman-teman yang sudah teman-teman lakukan, saya yakin sudah baik. Kalau dari tambahan dari saya itu mungkin menambahkan sumber daya buat teman-teman yang ada di Century 21 ini. Oke, masuk saya akan ini sharing slide-nya. Like to win to customer loyalty. Bagaimana kita memenangkan cara memenangkan bagaimana loyalty customer menjadi loyal terhadap kita. Sebenarnya nggak jauh begini. Loyalty tidak jauh tidak lepas dari bagaimana kita menservis customer kita, menservis pelanggan kita, menservis klien kita. Servis yang bagaimana yang dibutuhkan. Itu dulu yang paling penting. Di sini kita tidak jauh dan tidak kemana-mana, tidak lepas dari service excellence. Apa itu service excellence? Kalau diartikan adalah ya pelayanan prima. Yang prima itu bagaimana? Kebanyakan orang mungkin menjawabnya selama saya memberikan training, saya seorang pengajar servis juga. Oh, servis yang prima, servis yang maksimal, servis yang luar biasa. Oke, yang luar biasa yang bagaimana? Yang how? Yang bagaimana yang excellent itu? Mari kita buka. Excellent ini dari kita teori dari excellent itu adalah suatu service excellent adalah suatu rangkaian proses atau aktivitas. Jadi proses dan aktivitas yang kita lakukan untuk membantu melayani kebutuhan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang melampaui harapan pelanggan, melampaui atau yang melebihi dari ekspektasi pelanggan. Saya boleh tanya kepada teman-teman, pernahkah Anda mengalami yang sesuatu hal yang oke, saya rencana cuma mau makan. Kalau kita mau makan ke restoran, apa yang harapan kita? Makanannya enak. Oke. Kemudian selain enak adalah cepat sajinya. Kemudian murah, udah enak, bisa murah dan cepat saji. Yang terjadi apa? Dan harapan kita juga sehat. Harapan kita apa? Yang penting enak, murah, tapi kalau namanya sudah kualitas agak mahal ya. Saya sering ke Kelapa Gading, saya sering makan di Kelapa Gading. Yang terjadi adalah harga tidak bisa bohong gitu ya. Nah, yang terjadi pada saat saya ke sana, saya merasakan, wah, ini saya bukan cuma makan enak saja dan bukan berkualitas banget nih makanan, ternyata pelayanannya luar biasa. Dalam excellent ada MOT, namanya moment of truth. Dimulai dari dibukakannya pintu, pada saat ada yang opening, pada saat membuka pintunya, kemudian saya disambut, kemudian suasananya dingin, kemudian makanannya juga enak, yang melayani juga ramah banget. Kadang-kadang sampai turun seorang ownernya turun langsung. Itu excellent buat kita. Itu adalah suatu experience yang excellent. Wow. Jadi excellent itu adalah yang wow menurut si pelanggan.
Nah, kalau di dalam properti yang terjadi adalah gini, kita seorang agent yang menawarkan properti kepada klien atau kepada customer kita. Mereka merasa ya udah paling kita ditawarkan rumah sesuai yang kita inginkan. Ternyata ada sesuatu yang lebih yang diberikan oleh agent sehingga mereka, oh yes, saya kalau ada apa-apa carinya sis Joe aja. Saya apa-apa carinya bro Jopi, maaf ya Pak ya, manggilnya bro ya Pak ya, Pak Jopi. Ya Pak Jopi kalau dipikir-pikir 21 tahun sudah experience di dunia properti ini. Luar biasa pengalaman Pak Jopi. Kemudian yang terjadi adalah apa? Mereka tahunya ya udah, saya ke sana aja. Siapa? Who? Pertama who dulu. Siapa? Pak Jopi. Jopi ada di mana? Dari personal branding kita akan membawa citra perusahaan kita. Jadi berkaitan dengan materi yang hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga ini yang terakhir. Jadi memberikan yang melampaui harapan dari pelanggan kita, melampaui atau melebihi ekspektasi, sehingga mereka, wow, saya merasa bukan cuma beli rumah aja, tapi saya dapat value, saya dapat sesuatu yang lebih, kepuasan yang lebih selain rumah itu aja. Apakah itu? Oke, 6 hal yang diharapkan oleh pelanggan dari diri Anda. Ramah dan bersahabat. Tidak lepas, kalau ramah itu pasti harus senyum. Lihat saya dari awal senyum terus, saya sudah terbiasa di dunia servis perbankan itu servisnya luar biasa. Saya terbiasa, saya orangnya orang Batak ya, orang Batak yang galaknya setengah mati sebenarnya. Tapi dengan saya diasah, ibaratnya saya diasah terus secara habit saya diasah dari saya berkarir mulai dari teller 4 bulan, customer service 6 bulan, marketing saya 2 tahun, di tahun keempat saya dipercaya menjadi pimpinan cabang. 4 tahun saya dipercaya menjadi pimpinan cabang. Itu track yang tercepat di tahun 2004 dulu yang terjadi. Itu saya rasa apa sih yang bikin betul. Setelah saya pelajari, oh ya, saya selalu memberikan sesuatu yang lebih kepada pelanggan ataupun kepada perusahaan saya. Hitungannya adalah saya cinta kepada pekerjaan saya. Dan tidak lepas saya selalu senyum dari pagi sampai menuju pulang ke rumah. Bukan dari pagi sampai malam lagi, kalau jam 5 itu masih malu ya sama matahari. Sampai gelap, jam 7 kita masih di kantor, jam 8 saya pernah di kantor sampai jam 11, dan itu always senyum. Dan itu menjadi habit sampai saya sekarang. Tidak lepas adalah senyum itu membuat kita awet muda, itu saya yakini sekali. Nah, itu saya rasakan, dan hawa senyum saya, hawa positif saya itu mempengaruhi customer saya. Customer ada 2, internal, rekan kerja kita dan rekan kerja di dalam perusahaan kita, dan eksternal itu adalah klien dan customer kita. Jadi ramah dan bersahabat. Kalau saya cuma datang ke kantor tujuannya cuma saya cuma cari duit doang. Yang terjadi tidak ada dalam hati, tidak ada passion, tidak ada hasrat dalam bekerja di situ. Tapi kalau namanya sudah passion dan itu saya cinta kepada pekerjaan saya, apapun saya lakukan all out. Contoh nih hari ketiga ini, saya posting di IG story saya, fit out saya hari ini. Saya selalu tunjukkan ke semua ke semua follower saya nggak jauh dari dari murid-murid atau klien-klien saya. Yang terjadi saya membawa hawa positif ke mereka. Grooming is number 1. Secara visual membuktikan 55% orang trust kepada kita. Oh yes, Liza membawa hawa positif. Sis Jo membawa hawa positif di Century 21. Pagi-pagi udah bikin semangat. Itu terbawa kepada saya. Kemudian apa? Bersahabat. Saya welcome. Dengan siapapun kita bersahabat. Dengan customer, terutama customer itu adalah sahabat kita. Otomatis kalau namanya sahabat kita pasti all out. Tidak hanya sekedar dia beli sudah. Jadi lagi empati, harus ada empati. Empati adalah turut merasakan apa yang mereka rasakan. Dibutuhkan adalah listening yang kuat. Kita mendengarkan apa yang dibutuhkannya. Kita mendengarkan apa yang dikomplainnya. Pada saat mereka komplain, kita harus ikut merasakan apa yang dirasakan. Dengan cara memposisikan diri kita di posisi mereka. Pada saat mereka komplain, apa yang terjadi? Oh iya, kalau saya di posisi beliau, apa harapan saya dari agent yang menjual properti kepada saya, atau dari agent dari Century 21 yang menawarkan kepada saya. Kadang-kadang komplain itu bukan di awal. Komplain itu bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa sudah berapa tahun kemudian. Saya yakin Pak Yopi
secara maintain luar biasa sampai 21 tahun tetap ada repeat order dan ada beberapa customer yang selalu mereferensikan juga. Saya yakin tidak lepas adalah dengan maintain. Tidak lepas namanya bisnis, namanya sales, semua adalah maintain yang paling penting. Jadi kita merasakan pada saat mereka komplain, saya ada di sini, apa yang bisa saya bantu? Bro and sis atau Pak atau Bu pada klien kita. Jadi tidak cuma putus di sana. Kebanyakan orang kenapa tidak loyal? Jangan sama Liza. Jangan mau sama Liza dulu. Pertama kan orangnya dulu, personalnya dulu. Liza yang mana? Yang di Century 21. Dari personal bisa mempengaruhi nama citra perusahaan Anda. Jadi yang pertama itu adalah personalnya dulu. Oke, orang-orang Century 21, agent Century 21 luar biasa. Udah ramah, bersahabat, mereka selalu action cepat pada saat kita ada komplain, mereka selalu mengasih referensi, misalnya, oke, kita udah beli, apa ya kira-kira untuk merenovasi ini, kemana ya saya? Oh ya Pak, saya ada referensi. Dibutuhkan knowledge yang luas seorang agent, supaya apa? Mereka merasa, wow, agent-agentnya cerdas, bukan cuma menjual rumah saja, tapi dia punya link yang untuk masang, ibaratnya contoh, misalnya memasang untuk renovasi rumahnya, untuk renovasi, untuk memasang wallpaper, memasang desain, membuat ruangan jadi bisa lebih bagus. Kita harus punya link. Karena apa? Dengan ini mereka bisa tahu semua. Agent di Century tahu semua. Itu yang terjadi. Mereka jadi trust yang paling penting, kepercayaan yang paling penting. Kemudian akurat dan profesional. Pada saat kita menyampaikan sesuatu harus akurat dan profesional. Kita menunjukkan citra diri perusahaan kita. Makanya pada saat hari pertama saya membawakan tentang grooming. Beri trust dulu kepada customer kita yang mereka juga tidak tahu siapa kita dan kita juga tidak tahu siapa mereka. Kita tidak tahu karakter mereka bagaimana, yang kita tahu adalah first impression mereka terhadap kita dimulai dari 3 sampai 7 menit pertama membuat mereka percaya kepada kita. Setelah percaya, baru kita adakan yang namanya kemarin saya ulang sedikit, ada kita mirroring. Bagaimana building rapport, bagaimana menjalin hubungan baik adalah dengan sedikit ada satu teknik namanya mirroring. Dengan memirroring kita bisa jadi matching, kita mematchingkan kondisi kita ada klik dengan mereka. Setelah klik kita bisa leading karena mereka merasa oh iya kita satu pemikiran, kita satu ide, kita satu taste, kita satu selera yang adanya. Oke, saya cocok banget. Apa yang saya butuhkan ada di Liza. Yang saya butuhkan ada di Century 21. Yang saya butuhkan yang terutama ada di agent Century 21. Jadi personal branding membentuk citra perusahaan yang kita akan bekerja. Kemudian komunikatif, kita harus berkomunikasi yang komunikatif. Terutama saya perhatikan banyak kesalahan dalam berkomunikasi by WhatsApp. Komunikasi by WhatsApp, kalau by lisan itu lebih gampang untuk kita memperbaiki atau melihat reaksi atau respon lawan bicara kita. Pada saat kita melihat secara visual, kita lihat responnya tidak baik, kita bisa langsung perbaiki apa yang kita sampaikan. Tapi namanya dalam berkomunikasi digital, itu harus hati-hati pada saat kita mengirimkan pesan atau mengirimkan komunikasi kepada customer kita. Pertama sekali yang bisa saya sampaikan di sini adalah pada saat Anda mengirim pesan atau memberitahu siapa Anda. Selamat pagi. Kebetulan Anda tahu nama customer Anda atau calon customer Anda. Anggap saya calon customer Anda. Selamat pagi Bu Liza, apa kabar? Saya dari Century 21. Kurang. Harus sebutkan nama. Karena sering sekali beberapa kali saya menerima WhatsApp atau dari klien saya atau dari murid saya, pagi Bu Liza, pagi Bu Liza, saya tadi murid Ibu. Terima kasih atas ilmunya. Wah, pada saat saya pernah mengajar banyak banget perusahaan. Terus saya review. Oh iya, terakhir apa? Akhirnya saya begini. Oh ya, terima kasih kembali atau dengan senang hati saya jawabnya dengan senang hati. Mohon maaf, saya berbicara dengan Bapak atau Ibu atau Mbak siapa ya? Nah, karena saya pengajar, saya dengan senang hati menyampaikan kata-kata itu. Tapi kalau customer, ini siapa sih sok kepo banget, maksudnya sok udah dekat banget. Nah, lu siapa?
Yang paling penting, sebutkan nama Anda dan perusahaan Anda. Atau perusahaan dulu, saya dari Century 21, saya dengan Liza yang siap membantu atas kebutuhan Bapak Ibu untuk membeli properti. Langsung, nama. Jangan sampai mereka, siapa sih ini? Jangan sampai mereka berpikir seperti itu. Yang kedua, jangan sampai mereka harus capek-capek mengetik, maaf dengan ini siapa. Itu sering saya mengalaminya, bertahun-tahun. Itulah tugas saya untuk mereminder. Itulah experience saya dalam berkomunikasi. Orang lupa memperkenalkan dirinya siapa. Itu yang paling penting dari komunikasi. Dan komunikasi harus clear. Lihat gender Anda. Kemarin ingat kita belajar mirroring. Pada saat Anda, jadi mirroring bukan hanya visual saja. Pada saat Anda berkomunikasinya by digital, mirroring. Pada saat mereka selamat pagi, Anda selamat pagi. Atau boleh ditambah lebih tinggi lagi adalah semangat pagi. Jangan selamat pagi Bu Liza, apa kabar? Saya cuma jawabnya baik. Gitu loh. Dan saya harus tetap menjawabnya juga mirroring, semangat pagi atau selamat pagi. Seperti itu mirroring, tulisan aja kita mirroring. Kalau mereka bertanya detail, Anda juga berkomunikasinya by digital itu juga detail, tandanya Anda memirroring. Dengan mirroring, dia merasa ada matching. Setelah adanya matching, Anda bisa leading dia. Karena dia sudah merasa, oh dia orangnya detail, sama sama saya. Tandanya saya juga kalau diminta sesuatu dijelaskan dengan detail. Kalau mereka orangnya to the point, oh ya harganya berapa? Langsung to the point juga. Karena itu karakter. Kan karakter saya bilang ada 4, itu ada trainingnya sendiri. Bagaimana kita berkomunikasi dengan karakter yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima, sigap dan tangkas. Yes, pada saat klien atau customer membutuhkan sesuatu yang urgensi, informasi yang urgensi, jangan ditunda-tunda. Langsung segera, baik Pak, akan segera saya cari tahu dulu. Kalau kita memang belum tahu, saya akan segera cari dulu dan saya akan segera menghubungi Bapak. Mohon maaf Bapak, saya bisa menghubungi Bapak di mana? Langsung. Jangan ditunda, itu yang paling penting dalam service. Jadi sehingga pada saat dia mengetik, oh ya saya minta informasi ini, baik Pak sebentar saya cari tahu dulu. Begitu tiba-tiba anggapan dia, mindset dia adalah, oh paling 10 menit deh kalau cari tahu. Ternyata dalam waktu 2 menit Anda sudah langsung kasih informasi yang dibutuhkannya. Itu buat dia, wow, itu namanya excellent. Buat sesuatu image kepada klien kita atau customer kita, sesuatu experience yang wow, itu baru namanya nempel di kepala mereka. Nah, dalam NLP adalah masuk ke unconscious mereka. Apapun yang kita lakukan yang wow terhadap mereka masuk ke bawah alam sadar mereka. Yang terjadi apa? Itu mereka setiap ingat sesuatu namanya properti, yes, ingat langsung agentnya Century 21. Jangan langsung ingat namanya, makanya nama Anda selalu Anda cantumkan. Kemudian jujur. Ini yang paling penting. Walaupun di poin ke-6, tapi ini yang paling penting. Integritas. Kejujuran adalah yang paling penting pada saat Anda menjual properti Anda. Kalau memang ada sesuatu history dari properti itu, ceritakan kepada pembeli. Atau Anda bertanya kepada klien Anda. Kenapa dijual dengan harga segini, kan saya juga tahu masalah yang ini ya, yang kasus yang di Era Mas, perumahan Era Mas. Nah, pada saat penjualnya itu harus baiknya memberitahu apa yang terjadi di sana. Karena apa? Pada saat Anda tidak jujur, Anda merasa oh yang penting laku, yang penting target tercapai. Yang terbaik bagi mereka customer langsung, oh dia cuma ngejar target doang. Saya tidak bisa percaya lagi sama dia. Tapi kalau namanya kejujuran, walaupun itu pahit, tapi yang namanya pahit disampaikan di akhir. Dengan nada juga, volume dengan nada agak pelan. Jadi bukan ditegaskan, oh iya Pak, rumah ini bekas rumah pembunuhan gitu. Ya nggak akan ada yang mau beli. Tapi murah kok Pak. Dibalik, rumah ini murah. Dibalik, dikasih yang positifnya semua, yang kelebihannya disampaikan dulu. Tapi tetap kita harus jujur menyampaikan ada sesuatu kekurangannya dengan nada yang sedikit rendah intonasinya, tapi tetap jelas, jangan sampai samar-samar. Nanti saya nggak merasa dengar Anda pernah menyampaikan rumah ini pernah ada sesuatu lah di sana, seperti itu. Karena keras membuat Anda di respect oleh customer.
sama di posisi kita. Kita juga kalau kita sudah merasa kita percaya dengan orang lain, saya suka dengan agent Century 21. Mereka jujur apa adanya, tapi memang benar-benar yang difokuskan ke value-nya, difokuskan dengan strength-nya, kekuatannya, dengan kelebihan dari yang dijualnya. Tapi mereka tetap menyampaikan apa yang sebenarnya. Karena mereka lebih respect akhirnya kepada kita daripada kita tidak menyatakan apa adanya. Karena kejujuran yang paling penting dalam berbisnis. Oke, excellent. Excellent tidak lepas adalah dengan menambah kepedulian. Jangan lupa, customer tidak boleh putus pada saat mereka sudah tanda tangan akte jual belinya. Tapi Anda harus ingat terus, kan kita pegang namanya KTP mereka. Kita tahu tanggal lahir mereka. Kalau memang mereka punya keluarga atau pembeli ya, kalau memang mereka punya keluarga, kita cari tahu dari ngobrol-ngobrol pada saat istilahnya small talk. Small talk itu kita tahu tentang keluarganya. Kenapa? Kita harus peduli hari-hari besar pelanggan. Maksudnya hari-hari besar customer kita, atau orang-orang yang disayanginya, atau hobinya yang sangat yang dihargainya. Jadi kita peduli terhadap apa yang dihargai mereka. Itu dari NLP menyatakan. Richard Bandler mengatakan adalah dari pencetus NLP menyatakan hargailah apa yang dihargai orang lain. Itu kuncinya. Hargai tanggal lahirnya, hargai hari anniversary-nya, hargai anaknya, tentang keluarganya, tanya kabarnya, tapi tidak usah lebay. Saat ini mungkin nanya tentang keluarga, atau next, atau ada momen tertentu, tidak boleh terlalu sering juga, tapi pas pada momen-momennya. Itu yang membuat wow. Itu juga saya merasa, saya cepat karir saya waktu dulu kerja di bank adalah karena tanpa saya sadar, ternyata saya memberi banyak wow karena saya cinta kepada pekerjaan saya. Sehingga saya selalu all out memberikan apapun, tidak ada rasa capek, tidak ada merasa kenapa mesti saya, kenapa udah beli masih ke saya lagi, tidak ada itu. Itulah namanya excellent. Sehingga alasan pelanggan beralih adalah karena apa? Service 70%. Kompetitor pesaing cuma 10%. Produk cuma 15%. Yang penting adalah service kita yang excellent, yang melebihi dari ekspektasi pelanggan, sehingga mereka selalu ingat kepada kita. Dan begitu melek mata ingat mau beli rumah atau mau beli suatu properti atau ruko atau apapun, ingatnya siapa? Oh iya, agent siapa? Bro atau siapa? Nah, ada di Century 21. Oke, loyalty is hard to find, trust is easy to lose, action speak louder than word. Jadi Anda harus action, melakukan sesuatu hal yang di luar dari ekspektasi mereka, yang membuat customer kita atau klien kita wow kepada kita, sehingga mereka ingat dimanapun dan kapanpun. Oke, sekian dari saya.